Perkenalkan, nama saya Adalwinin Tamui, NIM 2.02.2022.0001, kelas A, Prodi Kepemimpinan Kristen, mata kuliah Psikologi Sosial. Di sini saya akan membahas tentang altruisme dan saya akan membahas tentang pengertian altruisme, aspek-aspek altruisme, dan faktor-faktor altruisme. Altruisme adalah motif, tindakan, atau perilaku berupa kepedulian untuk memberikan pertolongan kepada orang lain secara murni dan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun, melainkan hanya memberikan suatu kebaikan. Orang yang altruisme peduli dan mau membantu meskipun jika tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak ada harapan akan mendapatkan kembali. Menurut Kamus Ilmiah, istilah altruisme memiliki arti suatu pandangan yang menekankan kewajiban manusia memberikan pengabdian, rasa cinta, dan tolong-menolong terhadap sesama atau orang lain. Penggunaan istilah altruisme pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Menurut Comte, dalam memberikan pertolongan, manusia memiliki dua motif atau dorongan, yaitu altruis dan egois. Kedua dorongan tersebut sama-sama ditunjukkan untuk memberikan pertolongan. Laku menolong yang egois tujuannya justru memberi manfaat untuk si penolong atau mengambil manfaat dari orang yang ditolong, sedangkan perilaku menolong altruis yaitu perilaku menolong yang dituju semata-mata untuk kebaikan orang yang ditolong. Menurut Taufik, altruisme adalah pertolongan yang diberikan secara murni, tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang lain dan tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Menurut Nasori, altruisme adalah tindakan yang dilakukan seorang atau kelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali telah memberikan suatu kebaikan. Menurut Glassman, altruisme adalah konsep perilaku menolong seorang yang didasari oleh keuntungan atau manfaat yang akan diterima pada kemudian hari dan dibandingkan dengan pengorbanan yang ia lakukan saat ini menolong orang tersebut. Menurut Baron dan Brenner, altruisme adalah kepedulian yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kebaikan orang lain. Menurut Mers, altruisme adalah motif meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Pembahasan yang kedua tentang aspek-aspek altruisme. Altruisme tidak dapat diukur secara kuantitatif, angka atau bilangan, namun bisa dianalisis melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara nyata. Menurut Mers, terdapat beberapa aspek atau karakteristik seseorang yang memiliki sifat altruisme, yaitu yang pertama, empati. Perilaku altruistis akan terjadi dengan adanya empati dalam diri seseorang. Seorang yang paling altruis mereka merasa diri mereka paling bertanggung jawab, bersifat sosial, selalu menyesuaikan diri, toleran, dapat mengontrol diri, dan termotivasi untuk membuat kesan yang baik. Yang kedua, meyakini keadilan dunia. Seorang yang altruis yakin akan adanya keadilan di dunia. Just war, yaitu keyakinan bahwa dalam jangka panjang yang salah akan
dihukum dan yang baik akan dapat hadiah. Orang yang keyakinannya kuat terhadap keadilan, dunia akan termotivasi dengan mudah menunjukkan perilaku menolong. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Di setiap tanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan orang lain, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. Yang keempat, kontrol diri secara internal. Karakteristik dari perilaku altruistik selanjutnya adalah mengontrol dirinya secara internal. Hal-hal yang dilakukan dimotivasi oleh kontrol dari dalam dirinya, misalnya kepuasan diri. Yang kelima, ego yang rendah. Seorang yang altruis memiliki keegoisan yang rendah. Dia lebih mementingkan orang lain pada dirinya sendiri. Karakteristik pada seorang dapat diketahui melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama. Individu yang memiliki sifat altruis lebih senang melakukan pekerjaan secara bersama-sama karena mereka berpikir dengan bekerja sama tersebut mereka dapat lebih bersosialisasi dengan sesama manusia dan mendapat mempercepat penyelesaian pekerjaannya. Yang kedua, helping atau menolong. Individu yang memiliki sifat altruis senang membantu orang lain dan memberikan sesuatu yang berguna. Pertolongan, karena hal tersebut dapat menimbulkan perasaan positif dalam diri si penolong. Yang ketiga, honesty atau kejujuran. Individu yang memiliki sifat altruis memiliki suatu sikap yang lurus hati, tulus serta tidak curang karena mereka mengutamakan nilai kejujuran dalam dirinya. Yang keempat, generosity atau kedermawanan. Individu yang memiliki sifat altruis memiliki sifat suka beramal dan murah hati terhadap orang lain. Pembahasan yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme. Menurut Sarwono, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan altruisme kepada orang lain, yaitu sebagai berikut. A. Pengaruh situasi atau eksternal. Pengaruh situasi merupakan pengaruh eksternal yang diperlukan sebagai motivasi untuk menimbulkan tindakan altruisme pada seseorang, yaitu yang pertama, kehadiran orang lain. Faktor yang mempengaruhi pada perilaku menolong atau tindakan menolong orang lain yang kebetulan berada bersama kita di tempat kejadian. Semakin banyak orang lain, semakin kecil kecenderungan orang untuk menolong. Begitu juga sebaliknya, orang yang di sendirian cenderung lebih bersedia menolong. Yang kedua, menolong jika orang lain menolong. Sesuai dengan prinsip timbal balik dalam teori norma sosial, adanya individu yang sedang menolong orang lain akan lebih memicu kita untuk ikut menolong. Yang ketiga, desakan waktu. Biasanya orang yang sibuk dan tergesa-gesa cenderung untuk tidak menolong, sedangkan orang yang santai lebih besar kemungkinannya untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Yang keempat, kemampuan yang dimiliki. Bila individu merasa mampu dalam melakukan pertolongan, ia akan cenderung menolong. Sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolong, ia tidak akan melakukan perbuatan menolong. B. Pengaruh dari dalam diri individu atau internal. Pengaruh dari dalam diri individu sangat berperan dalam perilaku individu dalam menumbuhkan tindakan altruisme. Terhadap beberapa pengaruh internal yang menjadi
faktor altruisme pada seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, empati. Empati adalah kontributor efektif yang penting terhadap altruisme. Empati merupakan tanggapan manusia yang universal yang dapat diperkuat atau ditekan oleh pengaruh lingkungan. Manusia memiliki dorongan alamiah untuk mengesampingkan motif pribadi dalam membantu dan meringankan penderitaan orang lain. Yang kedua, faktor personal dan situasional. Faktor personal dan situasional sangat mungkin berpengaruh dalam perilaku menolong seseorang. Lebih suka menolong orang yang disukainya, memiliki kesamaan dengan dirinya dan membutuhkan pertolongan. Faktor-faktor luar diri, suasana hati, pencapaian rewan pada perilaku sebelumnya, dan pengamatan langsung tentang derajat kebutuhan yang ditolong. Yang ketiga, nilai-nilai agama dan norma moral. Faktor lain yang mempengaruhi seorang untuk menolong sangat tergantung pada penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang mendorong seseorang dalam melakukan pertolongan. Yang keempat, norma tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah keyakinan bahwa seseorang harus menolong mereka yang membutuhkan pertolongan tanpa memperdulikan adanya timbal balik. Yang kelima, suasana hati. Orang lebih mendorong untuk memberi bantuan apabila mereka berada dalam suasana hati yang baik. Yang keenam, norma timbal balik. Satu kode moral yang bersifat universal adalah normal timbal balik, yaitu bagi mereka yang telah mendorong kita harus membalas pertolongannya bukan dengan kejahatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.